Ini Pak Win, bahwa beberapa hari yang lalu ini bahkan ada yang masuk ke dapur redaksi podcast ini, banyak masyarakat yang sudah bertanya-tanya kaitannya dengan informasi penerimaan siswa baru. Oh iya. Ya, bisa dijelaskan. Padahal kalau tidak salah masih ada waktu beberapa minggu, bahkan masih lama, relatif lama waktu pendaftarannya. Tapi ini sudah cukup antusias masyarakat. Lah ini dalam momen siaran di podcast ini barangkali bisa dijelaskan statement Bapak Winarno selaku Ketua Panitia PPDB SMA 1 Demak. Iya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas animo masyarakat terkait dengan nantinya sistem penerimaan peserta didik baru yang tentunya ditujukan ke SMA 1. Berarti kan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya itu di SMA 1 kan masih tergolong tinggi lah untuk persentase keinginannya ke sini gitu. Tapi walau bagaimana tetap kita harus menyampaikan informasi itu urut lah supaya tidak terjadi keraguan di dalam melangkah bagaimana nanti rencana anaknya itu mau mendaftar sekolah. Tapi sebelumnya bahwa saya itu ingin menuturkan kepada masyarakat pada umumnya untuk bersabar dululah. Saat ini kan karena kebijakan dari provinsi sama kabupaten beda ya. Contohnya dalam minggu-minggu ini pada tanggal 17 itu kan sudah dimulai pendaftaran di tingkat SMP. Tapi ya nggak ada salahnya yang namanya masyarakat umum dikiranya itu pendaftaran itu ya antara SMP SMA itu sama. Bersama. Iya. Kolektif kira-kira gitu ya. Padahal kita itu sudah beda kewenangan sehingga waktunya juga agak berbeda gitu. Lah, untuk saat ini kalau Pak Ruyak sendiri, Mas Ruyak ini ada informasi yang masuk bertanya-bertanya seperti itu ya saya anggap wajar. Apalagi di tempat saya hampir setiap hari itu paling tidak 5 penghubung untuk baik yang kenal maupun tidak kenal itu nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Tapi prinsipnya bahwa kita itu kan sebagai pegawai pemerintah harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat begitu Mas. Gitu. Nah, kalau boleh tahu saat ini itu tahapan penerimaan siswa baru SMA itu pada tahap mana? Biar clear gitu maksudnya. Belum ini karena juga banyak yang masuk ke dapur redaksi juga, termasuk apalagi tadi Pak Win sudah banyak yang menghubungi dan seterusnya kan gitu. Ya, rasanya tepat sekali untuk saat ini bahwa baru saja kemarin saya itu ditugaskan oleh Bapak Ketua MKKS ya, di Kepala Sekolah MKKS itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ya, di tingkat Kabupaten Demak. Lah, dalam kegiatan kemarin itu ada beberapa informasi itu pun sifatnya masih dalam tahap sosialisasi. Karena juknis yang sampai saat ini masih di meja Bapak Gubernur katanya untuk bisa nantinya dipastikan aturan main di dalam prosedur pendaftaran PPDB itu. Tapi sedikit banyak kita sudah dapat informasi. Tapi jangan digunakan sebagai aturan yang baku karena apapun yang dijadikan dasar itu tetap legal konsep untuk juknis yang disahkan oleh Bapak Gubernur yang nantinya diberikan oleh Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan di provinsi gitu. Di provinsi. Ya. Terus saya lanjutkan bahwa sampai saat ini tahapannya masih dalam tahap sosialisasi. Jadi semua sekolah itu dan beberapa instansi terkait itu disatukan informasi dulu, disatukan persepsi bahwa petunjuknya, contohnya ya, ini untuk nantinya bahwa calon peserta didik itu kan punyanya SMP MTS ya. Nantinya itu dijak kerjasama bahwa disuruh menyiapkan beberapa dokumen. Contohnya nanti bagaimana dokumen yang digunakan di dalam pendaftaran, seperti nilai rata-rata semester 1 sampai 5 itu. Itu yang digunakan, yang nantinya akan disebut dengan SKL tuh, surat keterangan lulus. Iya. Lah, kemarin itu sudah diberikan contohnya supaya dari Bapak Kepala Sekolah atau dinas terkait kabupaten itu bisa membuat konsep surat dokumen SKL yang akan digunakan pendaftaran itu sama gitu loh. Jadi tidak termasuk nilai-nilai yang dituangkan tuh nilai apa saja, pelajaran apa saja itu. Ya, kalau sampai saat ini syarat nilai itu ya masih seperti tahun kemarin. 4 mapel ya toh,
dan semester 1 sampai 5 itu walaupun jalur apa saja itu digunakan untuk pendaftaran. Tetapi keperuntukan untuk nilai rapot itu justru lebih mengarah kepada jalur prestasi nantinya. Karena jalur prestasi itu selain nilai rapot malah lebih bagus kalau ditambah nilai lomba-lomba gitu loh, Mas. Yang dari akademik maupun non akademik gitu. Lah, kalau boleh saya jelaskan kaitannya dengan beberapa informasi. Hasil sosialisasi kemarin. Iya. Dasarnya kan sosialisasi yang sudah disosialisasikan gitu ya. Iya. Ya. Pada prinsipnya untuk PPDB tahun ini masih mengacu kepada peraturan pemerintah tahun dulu 2001 dan 2021 atau 2001? 2021. Ya. Maaf ya gitu. Namun di breakdown lagi ada sedikit pengembangan perubahan. Ya, nantinya menjadi juknis yang tadi saya sebutkan tadi. Lah, untuk tahun ini bahwa jalur yang digunakan itu masih 4 jalur. Jalur masuknya Mas, jalur pendaftaran itu ya. Pendaftaran itu. Pertama itu jalur Yunasi. Nah, jalur Yunasi itu terdiri itu ada beberapa syarat, termasuk ada 10%. Ini maaf loh ya. Jalur Yunasi 10%. 10% yang digunakan untuk kecamatan yang tidak memiliki atau yang tidak didirikan sekolah SMA atau SMK. Negeri. Nah, tetapi jalur Yunasi itu sendiri sebenarnya ada kuota untuk persentase, yaitu 55%. Kalau sesuai dengan rapat Zoom meeting kemarin itu. Ya. Rapat sosialisasi gitu ya? Ya, rapat sosialisasi. Itu. Berarti jalur Yunasi itu 55%, terus kemudian 10% kuotanya untuk kecamatan yang belum ada sekolah SMA atau SMK negeri. Betul itu, Mas. Gitu. Jadi nanti diberikan kesempatan seperti itu juga. Meskipun nanti kita masih menunggu juknis resminya, kan gitu ya. Iya. Terus yang sistem aplikasinya bagaimana itu kewenangan dari provinsi nanti. Gitu. Terus? Kemudian jalur kedua itu jalur afirmasi. Oh, jalur afirmasi. Itu kalau ini kita sebelum masuk ke jalur afirmasi, jalur Yunasi ini 50% kuotanya itu sama enggak dengan tahun kemarin? 55%. Ya, 50% sama enggak dengan tahun kemarin? Kalau kemarin itu kan 50%, Mas. Oh, ini berarti meningkat 5%? Iya. Gitu. Nah, ini biar yang berpotensi melalui jalur Yunasi ini biar agak lumayan lega kan, tambah 5%. Iya. Kan gitu ya. Yang kedua jalur afirmasi. Afirmasi. Ya, afirmasi itu bagaimana? Kalau afirmasi tahun kemarin itu kan ada 2 kategori. Yang satu orang miskin yang ditunjukkan dengan KIP itu. Ya, yang punya kartu Indonesia Pintar itu ya. Dan yang kedua adalah tenaga medis untuk penanganan COVID. Itu atau nakes itu. Tenaga kesehatan. Tapi itu sekarang sudah ada pengembangan yang lebih rinci. Detailnya gimana? Untuk jalur afirmasi itu kan 20%. 20% itu dipecah lagi. Dipecah lagi menjadi 4 kategori. Ada 4 kategori. Ya, yang jalur afirmasi. Kategori yang pertama 13% untuk siswa miskin. Yang KIP tadi, yang tetap mengakomodir tahun kemarin tuh ya. Terus? Betul. Terus untuk yang kedua 2% itu anak yang yatim piatu. Yatim piatu. Orang tuanya yang kemarin tuh terkena COVID itu. Kalau yatim piatu tidak terkena COVID? Ya itu belum bisa secara aturan waktu penjelasan itu. Karena makanya harus dipertegas dengan surat resmi dari rumah sakit atau apa yang menunjukkan itu. Nah, artinya dokumen yang dibutuhkan nanti kira-kira apa? Nah, itu surat keterangan. Surat keterangan yang mengeluarkan dan yang punya kewenangan itu? Tentunya dari tim kesehatan itu, Mas. Makanya tim kesehatan? Maksudnya dinas kesehatan atau? Dinas kesehatan atau rumah sakit begitu. Puskesmas atau gitu. Gitu. Karena kan ada orang-orang yang kena COVID tidak, ya itu malah tidak jelas kan. Berarti kalau meninggalnya bukan karena COVID, tentunya tidak bisa mendaftar melalui jalur afirmasi ini ya? Tidak bisa. Okay. Ya, mungkin pakai jalur yang miskin tadi. Iya. Nah, ini sedikit sebelum kita melanjut ke tahap yang ketiga tadi. Yang afirmasi miskin itu buktinya selain KIP itu ada enggak? Misalnya surat keterangan dari Pak Lurah atau dari Pak Camat bahwa anak ini tidak mampu, atau hanya dokumen KIP yang diterima oleh panitia nantinya? Sebenarnya itu
KIP dan tidak itu sudah online, Mas. Online di mana maksudnya? Di dinas apa itu yang terdaftar di TKS itu loh. Dinas sosial. Dinas sosial. Nah. Ya. Data terpadu KS itu keluarga sejahtera atau apa itu. Di TKS apa itu. Ya. Itu nama-nama anaknya sudah otomatis. Pendaftaran afirmasi pakai KIP klik itu sudah muncul namanya. Nama Rozak misalnya kalau tidak masuk dalam DTKS tidak bisa. Tidak bisa karena sudah otomatis. Pengalaman tahun kemarin seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau hanya sekedar surat keterangan desa itu nggak ngangkat, Mas. Oh, udah surat kecamatan, Pak Camat rekomendasinya juga enggak enggak ngangkat ya. Datanya online. Oh, online. Jadi sistem terintegrasi dengan dinas sosial gitu ya. Betul. Oh iya ya. Terus untuk yang ketiga ya ini panti asuhan. Panti asuhan. Ya, itu 2%. Anak yang ada di panti asuhan. Ya, 2% itu. Ya, 2% itu diberikan bagi anak-anak yang mengikuti PPDB melalui jalur afirmasi itu. Tapi itu juga kan nanti ada beberapa tahap ketentuan seleksi. Foto-foto anak panti tapi dijukuk usianya yang paling tua. Ini panti asuhannya ada kategori tidak? Ada misalnya panti asuhan yang sudah terakreditasi oleh pemerintah atau yang jelas anak yang ada di panti asuhan. Contohnya, untuk menunjukkan bahwa ini anak yang ada di panti asuhan bagaimana tolak ukurnya? Nah, memang hal-hal seperti itu sebenarnya kan kita mengikuti juknisnya ya, Mas. Oh, sambil nunggu juknis yang akan diturunkan tapi nanti kalau ya. Pengalaman kemarin sudah bisa ditentukan dengan surat keterangan itu yang dinas sosial melalui surat keterangan dari panti yang sudah direkrut oleh kerjasama dengan pemerintah gitu loh, Pak. Gitu. Oke, itu 2%. 2% itu. Terus yang selanjutnya? Yang keempat adalah anak tenaga nakes. Anak tenaga nakes. Iya, medis. Kalau tadi kan punya porsi yang lebih besar, tenaga kesehatan. Iya, 5%. Enggak yang tahun kemarin. Ya, tahun kemarin 5%. Oh, 5% sekarang? 3%. Oh, berarti masih ada kuotanya tapi diturunkan kuotanya gitu ya? Masih, karena ada pecahan-pecahan tadi toh, anak orang tua yang yatim piatu yang orang tuanya meninggal. Tahun kemarin kan enggak, akhirnya dikonversi menjadi sekarang itu ya. Dulu kan 15 yang KIP, 5 yang nakes itu tenaga nakes. Sekarang sudah dipecah-pecah itu. 13, 2 anak 13 itu yang miskin, yatim piatu 2%, anak panti 2% dan anak nakes itu 3%. Itu yang jalur afirmasi. Iya, itu. Dengan total akumulasi 20%. Jadi 55% tambah 20% berarti 75%. 75%. Ya, sisanya itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Baik prestasi akademik maupun non akademik. Iya, iya. Jalur prestasi ini bisa ditempuh dengan menyertakan atau menggunakan nilai rapot saja. Tapi kalau ada tambahan prestasi dari lomba-lomba itu akan lebih baik. Nah, jalur prestasi itu dari lomba-lomba itu kan ada lomba berjenjang dan 3 itu juga ada draft untuk presentasinya. Poinnya nanti. Poinnya sekian itu sudah diatur nanti gitu. Berarti yang dimaksud prestasi itu adalah akumulasi nilai rapot semester 1 hingga semester 5. Iya. Nah, terus kemudian itu misalnya ada contoh pendaftar ada 10. Berarti yang diambil itu yang paling tinggi nilai prestasi rapotnya atau bagaimana? Iya, paling tinggi. Kalau nilainya sama ya diambil yang paling tua kan. Oh, kalau nilainya sama prestasinya diambil yang paling tua. Iya. Gitu. Bukan karena sekolahan SMP X atau SMP lainnya enggak ya? Enggak. Oke. Gitu. Itu berarti terus ada jalur yang lain enggak? Ada itu. Apa? Yang berikutnya kalau jalur terakhir yang keempat itu jalur perpindahan orang tua. Oh, perpindahan orang tua. Perpindahan tugas karena tugas orang tua. Perpindahan tugas atau yang disebut bahasa familiarnya mutasi gitu. Oh, mutasi pindah karena mungkin TNI, Polri dan seterusnya itu ya. Pejabat yang kerja karena struktural itu. Nah, itu diberikan persentase untuk kota 5%. Oh, 5%. Dan itu yang beda dengan tahun yang kemarin, bahwa mutasi atau perpindahan orang tua jalur ini hanya boleh dilakukan bagi orang tuanya yang pindah antar kota, Mas. Jadi kalau antar kecamatan itu tidak berlaku untuk saat ini. Oh, antar kabupaten?
antar kabupaten. Kabupaten atau kota maksudnya ya? Kota, iya, betul. Jadi antar kecamatan misalnya Demak Kota ke Bonang atau ke Guntur tidak berlaku ya? Tidak. Harus antar kabupaten atau kota. Antar kabupaten. Gitu. Nah, sebelum kita masuk tadi Pak Win belum menyinggung mengenai bagaimana siswa yang masuk melalui jalur pondok pesantren. Ya. Nah, pondok pesantren ini kan kalau tahun kemarin itu kan masuk jalur zonasi. Betul. Nah, sekarang bagaimana? Yang anak-anak yang di apakah masih atau tidak? Karena tadi belum disinggung oleh Pak Win. Kebetulan tadi yang jalur zonasi belum kita uraikan ya. Oh, gitu. Yang menjadi dasar untuk jalur zonasi itu adalah letak titik ordinat tempat tinggal. Tempat tinggal rumahnya masing-masing. Iya, yang ditunjukkan oleh kakak. Dan kakak tersebut itu harus syaratnya 1 tahun terbitnya sebelum tanggal pendaftaran mulai. Berarti tanggal mulainya misalnya tanggal 29 Juni misalkan ya, berarti ditarik mundur 1 tahun sebelumnya. Iya. Kalau kurang dari 1 tahun otomatis nanti biasanya pengalamannya aplikasi tidak nyambung itu, Mas. Oh, gitu. Tertolak dengan sistem gitu ya? Iya. Oh, gitu. Terus apa yang tadi dikatakan untuk anak pondok ya? Anak pondok itu sama dengan siswa pendaftar yang titik ordinatnya di rumahnya. Kalau anak pondok titik ordinatnya di tempat pondoknya itu. Oh, zonasi tapi titik ordinatnya kalau dia tidak di pondok pesantren berarti dari rumah titik ordinatnya. Kalau pesantren berarti pesantren. Iya. Dan ditunjukkan dengan surat emis bahwa pondok pesantren terdaftar sebagai di emis Kementerian Agama gitu ya. Kementerian Agama. Dan kemarin saya usul kalau bisa itu untuk surat dokumen emis itu disamakan supaya kami itu tidak terlalu banyak berpikir untuk menentukan ini resmi atau enggak gitu loh. Gitu. Makanya kan jelas gitu. Dan untuk kemarin memang temuan seperti itu sedikit, tapi ya siapa tahu ada anak-anak yang seperti itu kita fasilitasi kalau memang dokumennya itu sesuai dengan keadaan yang aslinya gitu, Mas. Karena ini juga Pak Win jadwalnya padat sekali. Kita sudah hampir tidak terasa 30 menit bicara mengenai ini karena ini juga menjadi perhatian masyarakat banyak ini. Nah, sebelum kita tutup, tadi kan Pak Win kan yang dipersiapkan untuk sementara kan dokumen serat keterangan lulus dari MTS atau dari SMP kan gitu ya. Nah, ada enggak yang harus dipersiapkan oleh para orang tua atau siswa itu saat ini? Yang kemudian nanti untuk persiapan masuk pendaftaran di tingkat SMA atau SMK? Ya tentunya syarat-syarat itu kan yang lebih dominan. Satu diantaranya SKL, jelas lulus ya. Lulus itu anak SMP atau MTS itu. Yang kedua akte kelahiran itu aslinya juga, karena nanti ada tahap verifikasi untuk tahun ini langsung verifikasinya di tempat. Nah, terus kemudian akte, terus KK. Nah, itu harus asli. Ya, itu ditunjukkan aslinya gitu. Terus kemudian kalau menyesuaikan ya tinggal jalurnya apa. Kalau piagam ya piagam, kalau nanti pakai KIP ya KIP di bawah gitu. Kalau misalkan jalur yang afirmasi tadi. Oke. Kalau yang ini jalur perpindahan itu ya surat tugas orang tua. Dan ini ada apa namanya juga peluang bagi anak guru di satuan pendidikan itu sendiri gitu. Itu contoh juga, misalnya Pak Win punya anak yang sekarang duduk kelas 3 SMP atau MTS. Iya, mau sekolah di SMA 1 Demak karena ada orang tuanya bisa lebih efektif itu dapat memang ya. Iya, bisa digunakan untuk jalur perpindahan itu. Orang tua tadi. Iya. Tapi kalau anak saya daftar sekolah lain ya berarti hak untuk kesempatan itu tidak bisa digunakan. Gitu. Harus di sekolah orang tua yang ngajar gitu ya, instansinya gitu ya. Iya. Mungkin perlu tahu tentang rondon waktunya. Oh iya, silakan kalau sedikit ya, ini tahapan-tahapannya barangkali. Supaya sebelum ini tentunya rondon sebelum Juknis turun. Hasil sosialisasi kan gitu. Paling tidak miniatur dan gambarannya kira-kira seperti itu kan gitu. Ya ini rondon untuk perencanaan kegiatan itu sebelum diturunkan Juknis bahwa tanggal 10 itu adalah sekolah-sekolah baru. Ini lebih konkret lagi 10 apa ini? Maksudnya bulan apa? 10 Juni. Oh lah, maksudnya biar tanggal 10 ini kan Mei. Maaf Mas. Nah, 10 Juni berarti. 10 Juni itu baru boleh mengumumkan
tentang informasi PPDB. Gitu. Jadi tidak boleh terus mendahului sekolah mungkin dhisik gitu nggak boleh. Karena begini, medsos itu luar biasa masifnya sehingga orang tua itu kadang banyak mendapatkan informasi dari medsos juga kan gitu. Ya, makanya kan ya disuruh sabar, tenang dulu karena pendaftarannya itu tahapannya panjang, Mas. Tanggal 10 itu baru mulai sekolah menginformasikan tentang PDB melalui baliho atau di melalui web itu ya atau mungkin di iklan-iklan apa gitulah yang media gitu kan. Nah, tanggal 15 Juni itu satu hari atau tanggal 10 sampai tanggal 15 informasinya? Tanggal 10 sampai dengan selesai. Oh, sampai selesai PPDB. Kapan, ya. Oh, saya lupa nengok lagi. Terus yang tanggal 15? Tanggal 15 sampai dengan 28 Juni itu adalah apa itu namanya mencari akun itu loh, Mas. Oh, pembuatan akun. Akun. Bukan mencari akun, pembuatan akun terus bukan dicari kan gitu. Ya. Anak pembuatan akun itu sama akun pendaftaran. Sama pemberkasan. Oh, pemberkasan. Cuma untuk pemetaan waktunya kita nunggu Juknis saja. Nunggu Juknis, tapi interval waktu kira-kira tanggal 15 sampai tanggal 20. Itu cukup lama. 8. Oh, lama ya. 15 hampir 2 minggu ya. Iya. Dan akunnya itu sama passwordnya diiling-iling. Diingat-ingat. Iya, diingat-ingat selalu. Jangan sampai wis dua akun lupa passwordnya. Nah, tanggal 29 sampai dengan 1 Juli itu digunakan untuk pendaftaran pilihan sekolah. Apakah pilihan 1, pilihan 2 atau pilihan 3? Pilihan 1 saja, Mas. Oh, enggak. Kalau kemarin kan ada pilihan 2. Oh, sekarang hanya pilihan 1. 1, Mas. 1 pilihan 2 itu kalau kecuali di sini daftar zonasi, terus di sekolah luar zonasi itu pakai jalur prestasi. Luar zonasi loh ya. Ini tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Ya. Nah, ini yang paling penting berarti ya? Itu paling dominan. Yang paling urgent dalam menentukan pilihan. Dia terima di sekolah mana itu ya. Terus bisa jadi anak calon peserta didik itu sudah dilihat di jurnal kan kita transparan ya. Kok tidak terekrut di dalam apa namanya perekrutan jumlah yang ditentukan oleh sekolah yang dituju itu langsung saja dibatalkan untuk aktivasi akunnya itu, terus menuju sekolah yang kira-kira berpotensi untuk diterima gitu ya. Betul gitu. Ya. Terus nanti tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 itu 2 Juli. Ya. Evaluasi dulu. Oh, evaluasi panitia internal. Yang itu. Baru tanggal 5 sepertinya itu pengumuman. Pengumuman resminya oleh panitia. Ya. Siapa-siapa anak yang diterima gitu ya. Setelah pengumuman tanggal 5 daftar ulang tanggal daftar ulangnya tanggalnya saya lupa ya, tadi sambil nunggu. Tapi yang penting untuk tanggal 18 Juli itu baru dimulainya tahun ajaran baru. Untuk semua jenjang kelas 10, 11 dan 12 kelas 12. Betul. Tentunya kelas 12 kelas 10 ada kegiatan MOS itu ya. MPLS. Oh, MPLS namanya dulu ya. Itu kira-kira ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Win. Ini cukup jelas supaya masyarakat tidak bertanya-tanya setelah nanti beredar video podcast ini. Sehingga kalau ada pertanyaan bisa tentunya semua tadi yang kita diskusikan menunggu Juknis resmi dari Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah. Sifatnya sementara ya. Sifatnya ini hasil sosialisasi yang sudah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Ini kan biar tidak was-was dan tidak cemas masyarakat itu. Disiapkan aja dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi supaya tidak nanti pada waktunya kok tidak ada gitu malah repot. Biar tidak ambiar gitu ya. Terima kasih Pak Win atas waktu singkatnya kita ngobrol siang di podcast SMA 1 Demak. Mudah-mudahan informasi dari jenengan ada manfaat untuk masyarakat khususnya dan umumnya di Jawa Tengah.